Udah? Vina udah? Standby udah Vina? Vina? Ya. Oh, udah. Ria udah? Ria? Sudah Kak, itu kan sudah recording loh Ibu moderator. Ibu moderatornya memastikan semua. Sudah bersuara tak kita. Ya, kita mulai ya. Selamat siang, damai sejahtera senantiasa melingkupi kita. Perkenalkan, nama saya Rosta Rumada Samosir sebagai moderator dalam acara advokasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Perluasan terhadap Kepala Desa Perbatasan tentang pentingnya pemberdayaan kader gizi di setiap posyandu dalam rangka mendukung program tanggap gizi balita generasi penerus bangsa. Baiklah, di sini sudah hadir Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Ria Francisca Hutagalung, bersama Kepala Seksi Kesga Gizi Masyarakat, Ibu Alberta Mariani Manurung. Selain itu, di sini juga hadir Ibu Kepala Desa Perbatasan, Ibu Lenawati Sembiring, bersama Sekretaris Desa, Ibu Ervina Ginting. Baiklah, langsung saja kita mulai acara ini. Kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Moderator. Saya Kepala Dinas Kesehatan Perluasan, nama saya Ria Francisca Hutagalung. Sebagaimana yang kita ketahui, keberhasilan dari suatu posyandu ialah memerlukan dukungan yang kuat, baik itu dukungan moral maupun dukungan material. Selain itu diperlukan dukungan kerjasama yang baik bagi pengelola posyandu, termasuk kader. Apabila kegiatan posyandu tersebut terselenggara dengan baik dan sesuai dengan prosedurnya, maka akan menghasilkan hasil yang baik dan kontribusi yang besar dalam menentukan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, kader posyandu yang terampil dalam menerapkan sistem 5 meja sebagaimana yang berlaku pada posyandu itu akan menghasilkan data yang akurat untuk pemantauan pertumbuhan balita, dan nantinya data yang akurat ini akan dijadikan database di desa perbatasan dan sebagai langkah upaya pada perbaikan gizi anak balita di desa tersebut. Maksud dan tujuan kami di sini adalah ingin melakukan advokasi kepada pejabat desa, yakni Ibu Kepala Desa dan Ibu Sekretaris Desa tentang pelatihan kader gizi di setiap posyandu di desa perbatasan. Baiklah, kami akan memulai menjelaskan materinya yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat, yaitu Ibu Alberta Mariani Manurung. Kepada Ibu Alberta, kami persilahkan menyampaikan materinya. Terima kasih buat Ibu Kepala Dinas Kesehatan yang memberikan waktu kepada saya untuk memberikan materi pada saat ini. Oke, saya akan menjelaskan tentang pentingnya kader gizi di posyandu. Pertama-tama saya akan mengulas tentang posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM yang dikelola dan diselenggarakan oleh untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memperdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, sosial dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi dan ibu. Posyandu adalah suatu wadah komunikasi ahli teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari keluarga berencana, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis
dari petugas kesehatan dan keluarga. Rencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Yang dimaksud dengan nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini yaitu dalam peningkatan mutu manusia di masa yang akan datang dan akibat dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pak, kalau sore jam berapa Bapak nyampe sini? Kemudian dalam pelaksanaan posyandu ada 3 intervensi pokok. Yang pertama, pembinaan kelangsungan hidup anak yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan hidup anak sejak janin dalam kandungan ibu sampai usia balita. Yang kedua, pembinaan perkembangan anak yang ditujukan untuk membina tumbuh kembang anak secara sempurna, baik fisik maupun mental, sehingga siap menjadi tenaga kerja yang tangguh. Yang ketiga, pembinaan kemampuan kerja yang dimaksud dalam memberikan kesempatan berkarya dan berkreasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Slide berikutnya. Nah, ketiga intervensi pokok inilah yang harus kita perbaiki. Karena permasalahan di posyandu terdapat kesalahan pengukuran, kesalahan pencatatan, atau dokumentasi, kurang pemanfaatan bahan lokal untuk PMT. Yang berikutnya, kurang informasi kesehatan terkait gizi. Slide berikutnya, dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada di atas, untuk kelangsungan program kesehatan dengan baik, untuk itu kader harus dilatih atau diseleksi untuk kelangsungan posyandu yang lebih baik. Sekarang, saya akan memaparkan tentang kader gizi. Kader gizi adalah seorang tenaga sukarela yang direkrut dari, oleh, dan untuk masyarakat, serta telah dilatih dasar-dasar pengetahuan gizi, yang bertugas membantu kelancaran pelayanan kesehatan. Tugas-tugas kader gizi dalam rangka menyelenggarakan posyandu dibagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, tugas sebelum hari buka posyandu, atau disebut juga tugas pada H-posyandu, yaitu berupa tugas-tugas persiapan oleh kader agar kegiatan pada hari buka posyandu berjalan dengan baik. Yang kedua, tugas pada hari buka posyandu atau disebut juga pada H-posyandu, yaitu berupa tugas-tugas untuk melaksanakan pelayanan 5 kegiatan atau 5 meja. Yang ketiga, tugas sesudah hari buka posyandu atau disebut juga tugas pada H-positif posyandu, yaitu berupa tugas-tugas setelah hari posyandu. Penyelenggaraan posyandu 1 bulan penuh, hari buka posyandu untuk penimbangan 1 bulan. Slide berikutnya. Adapun keuntungan dengan adanya kader posyandu gizi, ini adalah sebagai berikut. Pertama, posyandu memiliki tenaga terlatih untuk melakukan antropometri. Kedua, pencatatan hasil antropometri menjadi lebih akurat sehingga keadaan status gizi balita dapat didokumentasikan dengan benar untuk langkah penanganan selanjutnya. Yang ketiga, kader gizi yang telah dilatih setiap minggu dapat memberi ide kepada sesama kader di posyandu cara pemanfaatan pangan lokal sebagai PMT. Yang keempat, peningkatan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan gizi kesehatan serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. Yang kelima, membantu PPG Puskesmas melakukan pemantauan dan bimbingan terkait gizi sehingga kegiatan intervensi bisa lebih cepat dan efektif. Yang keenam, mengembangkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan fungsi posyandu serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam program-program pembangunan masyarakat desa. Yang ketujuh, mengenalkan ranah gizi terhadap masyarakat. Slide berikutnya. Dalam berikut gambaran prosedur pelaksanaan program ini. Sistematika pengadaan kader gizi dimulai dengan kader biasa yang mengikuti pelatihan. Dalam mengikuti pelatihan ini dilakukan terlebih dahulu post-test dan pre-test untuk mengetahui peningkatan pengetahuan kader gizi yang dilatih ini. Kemudian
melakukan evaluasi dan pemantapan setiap minggunya, sehingga kita dapat melihat peningkatan pengetahuan dari kader gizi yang dilatih ini. Dan untuk mengetahui tingkat keprofesionalnya dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai kader gizi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu dan tempat yang telah diberikan pada saya. Selamat siang untuk kita semua. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Alberta yang telah menyampaikan materi terhadap program yang ingin dilaksanakan kepada kita semua. Sekarang akan saya buka sesi tanya jawab kepada Ibu Kepala Desa dan Ibu Sekretaris Desa. Kami persilahkan. Baiklah, terima kasih buat Ibu Moderator atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Dan juga pada Ibu Kepala Dinas Kesehatan yang telah memberikan materi kepada kami. Saya selaku Kepala Desa Perbatasan Renawati Sembiring, saya ingin bertanya, bagaimana bila kegiatan pelatihan kader gizi di posyandu tersebut ternyata masih kurang efektif? Apakah perlu ditambah lagi kegiatan yang lainnya untuk menunjang kegiatan tersebut? Dan apabila pelatihannya hanya dilakukan 1 sampai 2 kali dan ternyata kadernya masih kurang memahami, bagaimana kelanjutannya? Selain itu, apakah dengan kegiatan pelatihan kader gizi di posyandu ini bisa menjamin pelaksanaan kegiatan di posyandu akan berjalan dengan baik dan bagaimana mestinya? Dan kadernya sudah melaksanakan tugas dengan baik dan profesional. Maka terkait hal tersebut dan bagaimana hasil yang akan didapat untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Desa atas pertanyaan yang telah disampaikan. Dengan ini langsung kami persilahkan untuk Ibu Kepala Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat untuk memberikan pesan kepada Ibu Kepala Desa. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kepala Desa. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan dari Kepala Desa. Jadi pertanyaan Ibu adalah, apakah cara ini cukup efektif? Ya, sebelum kami melakukan advokasi ini, kami telah melakukan rapat di bawah arahan Ibu Kepala Dinas sendiri tentang bagaimana program ini diharapkan dapat membantu memperbaiki program kesehatan. Kami telah berpikir cara ini bisa menjadi cara yang paling efektif. Dikarenakan di sini kita langsung melakukan intervensi spesifik, yaitu memperbaiki sumber daya manusianya. Dan proses pelatihan yang kami rancang bukan sekedar dilakukan 1 kali atau 2 kali saja, tetapi secara berkala dalam jangka waktu yang panjang, sehingga kader gizi yang terpilih dapat terjamin kualitasnya dan keprofesionalnya. Dan soal jaminan keberhasilan program ini, mari kita sama-sama melakukan yang terbaik demi keberhasilannya, Bu. Karena di sini kita semua bersama-sama mencoba melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan memulai hal yang kecil sekali. Terima kasih. Mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan. Kami kembalikan. Terima kasih kepada Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat yang telah memberikan penjelasan. Untuk ini, kesempatan kami berikan kembali kepada Ibu Sekretaris Desa. Mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan Ibu Ervina. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Moderator dan Ibu pemateri yang telah menyampaikan materinya. Di sini saya selaku Sekretaris Desa dengan saya Ervina Liasa Ginting ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan, yaitu permasalahan yang ada di posyandu. Permasalahan yang ada di posyandu seperti kesalahan dalam melakukan pengukuran dan kesalahan dalam melakukan pencatatan dan lain-lainnya. Di sini yang ingin saya sampaikan, bukankah kader posyandu yang dipilih sebelumnya dipertimbangkan dan dilatih untuk melakukan pengukuran dan pencatatan? Jadi, apakah pengukuran dan
Jadi apakah memungkinkan untuk kader posyandu yang dilatih melakukan kesalahan dalam pengukuran maupun pencatatan? Jadi bagaimana menurut ibu-ibu dari Dinas Kesehatan? Apakah yang mendasari Anda untuk menampilkan permasalahan ini sebagai permasalahan yang ada di posyandu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Sekretaris Ibu Ervina untuk beberapa pertanyaan yang akan diajukan ke pihak Dinas Kesehatan. Untuk ini, kami persilahkan kepada pihak Dinas Kesehatan, baik itu Ibu Kepala Dinas atau Ibu Kepala Seksi Keska dan Gizi untuk memberi tanggapan. Kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Sekretaris Desa untuk pertanyaannya. Jadi data yang mendasari kami adalah kami langsung melihat keadaan di lapangan bahwa kader aktif di posyandu adalah sukarelawan yang berasal dari latar belakang apapun dan mampu bekerja sama dengan baik. Selain itu kami juga menemukan ada beberapa kader posyandu yang salah mengukur balita, terutama menggunakan alat ukur panjang badan untuk anak usia 0-24 bulan atau 0-2 tahun, dan tinggi badan untuk usia 24 bulan ke atas atau 2 tahun ke atas, yang sudah bisa berdiri. Kami juga melihat di lapangan ada beberapa kader yang kurang mampu dalam mengisi KMS dan menimbang berat badan balita sehingga menghasilkan data yang tidak akurat untuk status gizi anak balita tersebut. Oleh sebab itu, kami dari Dinas Kesehatan akan melakukan pembinaan posyandu secara berjenjang. Perlu diintensifkan dan didukung kegiatan pendamping kader dengan stakeholder terkait. Lalu akan dilakukan refreshing kader dengan modul khusus yang ditujukan untuk memperbaiki akurasi pengukuran panjang badan atau tinggi badan dan penimbangan berat badan. Juga meningkatkan kinerja kader melalui dukungan secara finansial dari APBD dan juga APBDes, dan memasukkan aspek literasi sebagai kader baru nantinya, serta spesifikasi alat ukur yang digunakan di posyandu sebagai acuan standar alat ukur dan penilaian status gizi anak balita di desa perbatasan di setiap posyandunya. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada pertanyaan Ibu Sekretaris Desa tadi. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas yang telah memberikan tanggapan. Sepertinya adu argumen antara pihak Dinas Kesehatan dan perangkat desa cukup seru ya Ibu-Ibu. Semua pihak memiliki argumen yang kuat tersendiri terkait program yang direncanakan ini. Apakah pihak dari Dinas Kesehatan masih ada yang ingin disampaikan atau pihak desa masih ada yang ingin bertanya Ibu? Kesempatan diberikan lagi kepada pihak Dinas Kesehatan dan pihak desa. Oke, baiklah Ibu Dinas Kesehatan. Seperti apa yang telah dijelaskan, jika pelatihan terhadap kader posyandu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dan dapat menambah pengetahuan terhadap kader-kader di posyandu, maka saya tidak akan keberatan jika dilakukan pelatihan terhadap kader-kader posyandu. Seperti kegiatan, selagi kegiatan tidak terganggu aktivitas kader di posyandu dan sudah disepakati dan disetujui oleh Ibu Kepala Desa. Terima kasih kepada pihak desa. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas atau dari Ibu bagian Keska dan Gizi Masyarakat. Silakan Ibu. Kepada Ibu Kepala Seksi Keska Gizi Masyarakat, kami persilahkan. Baik, saya akan sedikit menambahkan. Jadi, Ibu Seksi Sekretaris Desa ini tidak bertanya, tapi menyetujui. Ibu Moderator. Betul, Ibu Sekretaris Desa telah menyetujui dengan rencana-rencana dari bagian Dinas Kesehatan. Nah, selanjutnya
Ibu Kepala Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat untuk memberi tanggapan. Saya rasa saya tidak ada tanggapan. Kemungkinan kita berikan ada lagi ini? Mungkin kepada pihak desa kali Bu ya. Iya. Kepada Ibu Kepala Desa, Ibu Lenawati Sembiring, kami persilahkan. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Moderator. Jadi saya selaku Ibu Kepala Desa ingin bertanya kepada Dinas Kesehatan. Mengalokasikan dana desa untuk kegiatan pelatihan kader tersebut. Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Untuk ini kesempatan kami berikan kepada Ibu Kepala Seksi Kesga dan Gizi untuk memberi tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Kepala Desa. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ibu Alberta. Baik, saya akan menambahkan sedikit. Jadi Ibu Kepala Desa yang kami hormati, kami telah melakukan terlebih dahulu merancang input proses dan output yang kita bisa dapat dari pelaksanaan program ini seperti yang dipaparkan oleh Ibu Kepala Dinas tadi sebelumnya, bahwa dana yang dibutuhkan adalah untuk melaksanakan pelatihan terhadap kader setiap minggunya. Jadi biaya yang dibutuhkan adalah biaya transportasi honor untuk ahli gizi atau TPG selaku pelatih, kemudian biaya untuk membeli alat-alat antropometri yang bisa digunakan sebagai alat praktek pembelajaran dan juga sekaligus alat untuk digunakan praktek posyandu berlangsung. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan pemborosan. Untuk keterangan biaya, kami akan melampirkan biayanya untuk membuat adanya transparansi untuk kita semua. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Ibu Berta atas penjelasannya. Bagaimana dengan Ibu Kepala Desa? Ada yang mau disampaikan lagi Ibu? Kesempatan kami berikan kepada Ibu Kepala Desa. Terima kasih kepada Ibu dari Dinas Kesehatan atas penjelasannya. Jadi kami selaku Kepala Desa mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan dan juga jajarannya, di mana telah memberikan penjelasan dan solusi kepada kami untuk pengelolaan dana desa dengan kesepakatan bersama. Saya selaku Kepala Desa menyetujui proposal yang sudah dipaparkan dan dijelaskan tadi, dan mudah-mudahan semua kegiatan pelatihan kader ini berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kita semua. Acara kita telah selesai. Advokasi. Sekali lagi kami ucapkan selamat siang. Udah selesai rekamannya.